Hai, saya Suratman. Kali ini saya mau menceritakan rangkuman film lawas Hongkong lagi berjudul Shogun and Little Kitchen. Film yang dibintangi oleh Pak Mantad dan Yuen Piao ini berkisah tentang seorang pemilik restoran yang lapaknya mau dibeli paksa oleh orang kaya. Wah, kira-kira seperti apa ya keseruan kisahnya? Maka dari itulah simak video ini sampai akhir dan tentu saja selamat menyaksikan. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Pada suatu pagi di Hong Kong terlihat ada satu rumah susun sederhana yang dihuni oleh banyak keluarga. Adapun pemilik rusun itu adalah pria parubaya, sebut saja Pak Mantad. Selain sebagai pemilik rusun, Pak Mantad juga punya bisnis restoran kecil-kecilan yang dia buka di depan gedung rusunnya. Karena sedang butuh uang, maka Pak Mantad menjual gedung rusun di sebelahnya kepada pengembang properti. Saat mandor sedang menyuruh kuli untuk merobohkan bangunannya, tiba-tiba saja mandor ditimpuk oleh penghuni rusun ini. Walhasil, para kuli pun masuk ke dalam guna mengamankan penghuni itu. Di tengah keributan, datanglah seorang pria asal Cina bernama Tai Chi yang mau mencari Pak Mantad, keponakannya Tai Chi. Di malam harinya, Pak Mantad menghidangkan makan malam untuk Tai Chi sang paman. Lantas, Pak Mantad bertanya apa tujuan Tai Chi datang ke Hong Kong. Tai Chi bilang dia ingin mencari kerja sebagai pemeran pengganti untuk sebuah film karena Tai Chi ini memang terlatih untuk melakukan itu. Daripada masih mencari kerja, maka Pak Mantad menawari Tai Chi untuk bekerja di restorannya saja. Bukannya menjawab penawaran itu, Tai Chi malah takjub dengan AC yang ada di sebuah kamar. Walhasil, Pak Mantad pun bergegas menuju kamar itu. Pak Mantad melarang Tai Chi menyalakannya karena AC itu khusus dia beli
dibelikan hanya untuk Maggie putrinya. Apalagi daya listrik rusun ini memang sangat kecil. Maggie sendiri sedang berada di perantauan bekerja sebagai seorang desainer. Di lain sisi, penghuni rusun lain bernama Louis Fong baru saja pulang dari tempat kerjanya. Mengetahui jika Pamantat telah menjual rusun satunya, Louis Fong pun menawarkan Pamantat agar mau menjual rusun yang ini juga. Sebab ada orang kaya yang mau membeli rusun Pamantat yang sekarang ini dengan harga yang cukup tinggi. Meski dijanjikan harga tinggi, tapi Pamantat tetap menolak untuk menjual rusun ini. Sebab rusun ini adalah satu-satunya rusun peninggalan mendiang istrinya Pamantat. Gagal membujuk Pamantat, Louis Fong pun beralih membujuk Taichi sang paman. 你隻今日飛身救人嘅大英雄啦，係嘛？喂，細佬周圍長未請教？哦，我叫鄧大志，叫我志咯。哦，志哥係嘛？你身手真係使得啊！喂，真係一見如故啊！你又識功夫嘅咩？哦，我識幾手功夫嘛。喂，有件嘢你啊，咪兩個鐘頭5嚿水。好啊，攞嚟啊！使乜咁急啊？成千萬生意我都爭住先啦。有空調啊，你會唔會涼風扇啊？喂，志哥喂。邊度壞啫？咪幾涼爽，頭就爆炸啦！ Di lain tempat, di malam yang sama, ada seorang pria muda yang nampak sangat kesal. Dia adalah Leon, anak tunggal dari seorang Taipan Hong Kong. Leon menyusuri malamnya kota menggunakan motor mewahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Adapun yang membuat Leon begitu kesal adalah karena Tuan Lin ayahnya yang selalu memaksa dalam hal apapun layaknya Leon masih anak kecil saja. Yang makin membuat Leon kesal lagi, sang ayah sudah tak pernah lagi mengunjungi makam mendiang ibunya karena sang ayah terlalu sibuk dengan bisnisnya. Hingga pada akhirnya Leon pun memarkirkan motornya di suatu tempat. Keesokan paginya, saat Pamantat dan Taichi pulang belanja dari pasar, mereka mendapati Leon pingsan di pinggir jalan dengan bersimbah darah. Jadi, para geng motor semalam membuang Leon ke wilayah rusun miskin dan mencuri motor mewahnya Leon. Tak berani melaporkannya pada polisi, maka Pamantat dan Taichi pun merawat Leon ke rusunnya Pamantat saja. Di dalam komanya, Leon mengingat masa-masa kecilnya dulu saat sang ibu masih hidup. Leon merindukan sikap perhatian dari orang tuanya yang sayangnya tak pernah dia dapatkan lagi dari sang ayah. Hingga pada suatu hari, rumah Leon mengalami kebakaran hebat yang membuat sang ibu jadi tewas terpanggang. Sadar dari pingsannya, Leon sempat bingung kenapa dia bisa berada di dalam rusun yang sederhana ini. Karena penghuni rusun sedang bekerja semua, maka Leon tak menemukan seorang pun di sana. Lantas, Leon pun memutuskan untuk keluar balkon rusun saja. Leon melihat para penghuni rusun yang sedang melakukan aktivitas sehari-hari. Ini adalah pemandangan yang mendamaikan hati Leon sebab di rumahnya, Leon lebih sering dibentak oleh sang ayah. Setelah melihat keluar, Leon masuk ke dalam salah satu kamar yang nampak sangat rapi. Dan ternyata itu adalah kamarnya Maggie, putri kandungnya Pamantat yang sedang di perantauan. Di lain sisi, ayah Leon kedatangan Raymond bawahan kantornya. Tuan Lin tak mau hadir rapat dulu sebab dia sedang mencemaskan Leon yang tak kunjung pulang ke rumah. Lalu Raymond melapor bahwa Pamantat menolak menjual rusun yang satunya meski sudah ditawar dengan harga tinggi oleh Louis Fong. Lantas Tuan Lin menyuruh Raymond menaikkan lagi nilai tawarannya. Sudah pasti Raymond pun menyanggupinya dan terlihat sangat kegirangan. Sebab jika Pamantat mau menjualnya, Raymond pasti akan dapat uang bonus yang begitu besar. Setelah mengusir Raymond, Tuan Lin kedatangan Karian, sahabatnya yang difabel. Melihat wajah Tuan Lin yang begitu galau, Karian langsung menegur Tuan Lin agar tidak terlalu keras kepada Leon sang anak. Tapi Tuan Lin menolak memanjakannya karena takutnya Leon tumbuh jadi anak yang tidak mandiri. Tak lama, Tuan Lin pun mendapatkan panggilan telepon. Ternyata itu telepon dari Leon yang mau memberikannya kabar. Bukannya senang, sang ayah malah langsung memarahi Leon dan menuntutnya untuk minta maaf secara langsung bukannya lewat telepon. Sudah pasti Leon jadi merasa sedih mendengarnya. Sedangkan sang ayah nampaknya juga merasa bersalah.
Setelah menelpon sang ayah, Leon disambut baik oleh Pamantat dan para penghuni rusun lainnya. Sebab Leon ini terlihat baik, tampan, dan juga berpendidikan. Saat ditanya tentang asal-usulnya, Leon bilang bahwa dia adalah anak buangan yang tak diakui lagi oleh ayahnya. Tentu saja, Pamantat langsung membesarkan hatinya dan membiarkan Leon tinggal di rusun ini secara gratis. Taichi usul agar Leon membantu restorannya Pamantat saja. Mendengar itu, Leon pun langsung menyanggupinya. Singkat kisah, babak baru kehidupan Leon dimulai juga sebagai tukang masaknya Pamantat. Karena masih pemula, maka Leon pun tak luput dari kesalahan. Leon tak sengaja melepaskan bebek restorannya hingga membuat pengunjung jadi kabur semua. Namun Pamantat tak mempermasalahkannya, malahan Pamantat minta Leon menerjemahkan surat untuk Maggie putrinya. Ternyata surat berbahasa Inggris itu berasal dari kampus seni rupa di negara Prancis. Lantas Pamantat minta tolong pada Leon agar mengantarkan surat ini kepada Maggie yang di perantauan. Selain mengantarkan surat kampus itu, Pamantat titip salam agar Mei mau pulang ke rusun saat hari Imlek nanti yang tinggal beberapa hari lagi. Sesaat menerima pesan itu, Leon pun bergegas menuju Maggie. Di lain sisi, Maggie terlihat sedang berselisih dengan para kuli proyek, sebab warna yang dikerjakan para kuli tidak sesuai dengan warna rancangannya Maggie. Ogah disuruh mengecat ulang, para kuproi pun menyuruh Maggie untuk mengecatnya sendiri saja. 煙啤大晒啊！我死啦咩錢財啊？請問高天愛小姐喺唔喺度啊？高天愛邊個嚟㗎？佢係講會師派嚟嗰條女啊！哦，我知啊，喺上邊啊，係啊係啊，喺上邊咋？巴士上邊係啊，你上去找佢啊！唔該啊，快出啦！大哥啊，小弟見唔見高天愛啊？高天愛，你見唔見啊？ 做咩啊？你係高天愛？係啊。波叔叫我拎封信俾你喎。你係邊個？我就係波叔申請翻嚟嘅。呢隻落嘅啱唔啱啊？衰咗，繼續啊，慢慢噴咧。唔好意思啊。唔緊要，唔緊要。我幫你抹返啦。 Setelah di-prank kuproi, Leon menyampaikan surat yang dari kampus Prancis kepada Maggie. Maggie menerima surat itu dengan sangat gembira dan penuh harapan. Akan tetapi, sesaat membacanya, Maggie langsung merasa lesu. Sebab Maggie tak diterima oleh kampus seni rupa yang berada di Prancis itu. Setelah menyampaikan suratnya, Leon meminta Maggie untuk pulang ke rumah saat hari Imlek nanti. Sebab Pamantat sang ayah akan memasak banyak makanan yang enak. Beberapa hari kemudian, malam Imlek pun datang juga. Para warga rusun berbondong-bondong ke restoran Pamantat untuk menyaksikan aksi masak akrobatik dari Taichi. 唔係猛龍，唔切菜啊！紅高素豆角，色香味美，自懶手。 波叔啊，啲街坊好似好受落咁喎。超，好睇唔好食嘅啫。加鹽加醋加手，煮嘢唔玩雜技啫。波叔啊，睇邊個嚟咗？老豆，阿安，咁咁夜至翻嚟啊？榴蓮啊！啊，乖啦乖啦，唉，都話叫你唔好亂使錢。我呢個女咧知我中意食榴蓮，所以每次翻嚟都買俾我食嘅。好嘛？好咩啊？亂棍不穿牛摸我啊！邊個嚟㗎老豆？舅父仔咯，正話喺上面落嚟啫嘛。舅公？唉，三七百分。欣啊，私人整㗎，試下。你唔食啊？
Kemudian mereka pun makan malam bersama dengan begitu akrabnya. Di tengah makan malam, Pamantat meledek hasil masakan Taichi yang tidak enak dan hanya menang penyajiannya saja. Lantas Taichi pun menantang Pamantat untuk berduel masak. Sudah pasti Pamantat menerima tantangan itu bahkan dengan menu masakan apapun. Karena tadi Maggie membawa durian, maka Maggie dan Leon pun menantang mereka memasak bebek durian.食啊！阿峰，阿開，過嚟食鴨。我就叫你過嚟啊！你哋諗出嚟㗎，你食下啦。食啊！嚟，你哋兩個叫整啊嘛，未計食，食啦做咩？佢俾人食啊！啊，食啊！啊，等我嚟試啦。啊，食啦！邊個冇教啊你啊？喺度等我出嚟試下。喂，你都唔好用啊！有冇用啊？ Untungnya Leon ternyata punya sedikit pengetahuan mengenai dunia kelistrikan. Walhasil listrik rusun ini pun kembali menyala. 咩啊？咩啊？冇臭啊！你嗰隻臭啊！你隻臭啊！你嗰隻字臭，你隻難頂啊嘛！難頂係啊，你嗰隻難頂啊嘛。走啦！得閒換嗰啲電線佢啦，如果唔係啊，遲早放出嘅咋。咁你得閒多拎翻嚟啦。上次封信講咩啊？即知俾你恨到啦，巴黎唔收我咯。嘿，邊係咧？老豆邊係咁意思啦？老豆都希望你能夠出外國讀書啊嘛。口不對心，又話唔捨得個女去外國讀。唔知咁多，唔好亂噏嘢啊！我走先啦，舅公走啦，拜。咁多拎翻嚟啦！好聲啊，送佢啦。我睇住佢啦。嘛？點啊？咩啊？你食我食，你食我食，食啊！食啊！嚟啊！食自己啊！嚟啊！ Di lain tempat, Raymond bawahan Tuan Lin bekerja sama dengan preman setempat untuk memaksa Louis Fong. Louis Fong dipaksa mengejar Pamantat terus-menerus agar Pamantat mau menjual rusunnya. Keesokan harinya, Pamantat terlihat sedang mengajari Leon caranya memasak yang benar dan enak. Tapi sial, di tengah mengajar, secara tak sengaja Louis Fong menjatuhkan sepatunya hingga membuat Pamantat terkena cipratan minyak panas. Sudah pasti, Pamantat dan yang lain mengutuk aksi membahayakan itu dari lantai bawah. Singkat kisah, ibu Louis Fong memarahi Louis Fong di depan Pamantat. Louis Fong disuruh minta maaf pada Pamantat dan diminta untuk tidak mengulanginya lagi. Lalu setelah mengomeli Louis Fong, para tetangga pun kembali kepada kegiatannya masing-masing. Ketika Pamantat berusaha keras untuk menyalakan rokoknya, tiba-tiba saja Louis Fong mendatanginya. Louis Fong minta maaf karena kejadian barusan memang sama sekali tidak disengaja oleh Louis Fong. Sesaat setelah meminta maaf, Louis Fong langsung berterus terang agar Pamantat mau menjual rusunnya saja. Sebab semalam Louis Fong dipaksa premannya Raymond untuk mendapatkan tanda tangannya Pamantat. Sekali lagi, Pamantat menolak menjual rusun ini karena rusun ini adalah satu-satunya peninggalan dari sang mendiang istri. Sadar bahwa Pamantat tak bisa diajak bekerja sama, maka Louis Fong pun meninggalkan Pamantat sambil meledek cederanya.
Pada suatu malam, restoran Pamantat dibayar untuk menyediakan makanan di suatu acara pernikahan orang kaya. Tak lama, si pemilik acara meminta Pamantat untuk segera menghidangkan makanan kepada para tamu undangan. Padahal Pamantat sendiri sedang mengalami cedera. Lantas, Taichi minta izin Pamantat agar diperbolehkan memasak untuk para tamu undangan. Meski rasa makanan Taichi tak senikmat Pamantat, tapi setidaknya Taichi bisa menampilkan cara memasak yang sangat akrobatik. Karena sudah darurat begini, maka Pamantat mengizinkan Taichi untuk menjadi koki utama dalam acara ini. Mendengar itu, Leon serta Maggie langsung bergegas memulai pekerjaannya. 各位親朋戚友，今晚係八嬸娶新抱嘅好日子，多謝各位賞面嚟到。八嬸話好開心，仲話招呼各位唔到啊！媽咪啊，呢個邊個嚟㗎？北京嚟嘅大師傅啊嘛！小弟由北京跑到落嚟太平坊，食過如果話好味咧，就拍多兩下手掌。冇講咁多啦，肚餓啊，大佬！長話短説啦，首先嚟一味心心相印。仔啊，好意頭啊，好意頭啊！俾我。 等出年嘅啦，睇8年底得。嚇，咁叻仔啊！係㗎，咁樣講俾人聽。Excuse me。Dan sejak saat inilah Pamantat mempercayai Taichi menjadi koki utamanya. Pada suatu malam yang sepi, Pamantat terlihat sedang berbicara kepada foto mendiang istrinya. Dengan senyum di wajahnya, Pamantat melapor bahwa restorannya kini sudah berkembang pesat karena banyak orang yang menyukai aksi akrobatiknya Taichi sang paman. Dari ucapan inilah terlihat sangat jelas jika Pamantat itu sangat merindukan istrinya. Tak lama datanglah Leon, Taichi, dan Maggie kepada Pamantat. Mereka memaksa Pamantat untuk membantu memasak di depan para tamu bule dan orang kaya.
你鬼佬記者話要同我影相，我話唔好，睇情形啊！哇！你見得紅糖 No.1。Your hat? Hey! Keesokan paginya, Taichi didatangi oleh Monica, salah satu tamu di restoran tadi malam. Monica ingin Taichi bekerja padanya sebagai koki utama di sebuah restoran ternama di Hong Kong. Taichi dikontrak setahun dulu dan jika kinerjanya memuaskan, kontraknya akan diperpanjang. Bahkan, Taichi berpeluang untuk dijadikan koki antar negara juga suatu hari nanti. Wah! 話咩啊？波叔，哇！我以為翻嚟住幾日喎。我仔冇死啊！有集團請佢哋做美食大使啊！咩嘢集團咁巴閉啊？啊，係大集團啊，點會睇中我哋檔口仔啲伙計啊？波叔你好，啊，得，我哋集團經常都會發掘一啲新嘅人才嘅，哦，好似鄧生咁好嘅技能同埋新手，我諗大家都唔想埋沒佢嘅，所以我想點稱呼啊？我姓郭嘅。郭小姐係嘛？啊，跳幾步睇下？咩話？我叫你跳幾步睇下。我冇明你意思。嗱，舅仔睇到啦，呢個世界邊有咁大隻蛤乸隨街跳得㗎？人講乜你都信啊！鄧生，你考慮清楚，隨時打電話俾我，合約我留低。再見。郭小姐，簽合約，呃鬼食豆腐，有冇搞錯？啲女仔離晒譜嘅，上門嚟都叫長腳。啲人哋㗎話咩啊？你要去即管去即以後都唔好翻嚟。風，開檔。嚇！Di malam harinya, Leon terbangun dari tidurnya karena mendengar suara-suara. Ternyata itu adalah Pak Mantat yang sedang memberikan sesajen di altar mendiang istrinya. Melihat Pak Mantat yang sangat begitu peduli pada mendiang istrinya, Leon jadi merasa iri sebab ayahnya sama sekali tak pernah berziarah ke makam mendiang ibunya. Nah, saat Pak Mantat sudah selesai bercerita, barulah Leon bergegas pergi. Leon mendatangi kamarnya Maggie yang ternyata Maggie masih belum tidur. Maggie bilang dia baru saja memenangkan sayembara desain yang diselenggarakan oleh salah satu kantor desain terkenal. Ternyata kantor desain itu miliknya Karian, sahabat ayahnya Leon. Leon merasa senang karena akhirnya Maggie mendapatkan pekerjaan yang diimpikannya. Setelah mengobrol kecil, Leon pun meninggalkan kamarnya Maggie. Keesokan harinya, para tamu restoran terlihat marah-marah sebab Pak Mantat tidak bisa memasak sambil akrobat seperti Taichi pamannya. Leon dan Maggie meminta para tamu untuk sabar dulu menunggu kedatangannya Taichi. Tapi sayang, para tamu memutuskan untuk pergi saja. Setelah tamu sudah pergi semua, barulah Taichi datang ke restoran. 大姐啊，咩咁遲啊？遲咩啫？舅公，你飲咗酒啊？阿愛啊，我聽你話，我去做雞啊！喂，阿福啊，發達啦呢次，郭小姐應承做我哋經理人，仲帶我哋四周圍巡迴表演啊！嗱，過2日呢就港督府，遲啲呢就去英國見英女王，仲煮餸俾聖安娜公主食。再遲啲咧就去莫斯科克里森林宮啊！去南極煮俾啲企鵝食啊！你咁惡做咩啊？好頭好尾，幫到你月尾算數啦！你講咩嘢啊？我啱簽咗約啦，同嗰隻蛤乸簽約啊？喂，你唔好侮辱佢好唔好啊？佢係我偶像嚟噶，佢係你偶像，我係你邊個啊？你自己問下自己，落嚟香港咁耐，食邊個係着邊個嘅？嚇，家叫有毛有翼，曉化為起飛叫你跳起我啦，係嘛？我就唔想食你嘅住你嘅，我先走。波仔啊，我唔想成世戇居居跟住你啊！我有理想噶，我唔想成世俾人睇低啊！我要發達啊！家下即係話我阻你發達咯喎！你打佢哋啊！波叔，行啊！波叔啊！行啊！好，波叔，係咪咧？真係唔好口嘛！又係佢過分先嘅，算數啦，橫掂過2日佢都冇事噶啦。哦，
最怕今次唔止2日啦。知啊，點解唔同我哋商量下先啫？我睇你點發達。佢咁絕情，我仲走得安樂啦。阿峰啊，一齊走啦，我預埋你啦。大志，我打算唔走住啊。大志，如果得閒嘅就打電話翻嚟。Beberapa hari kemudian, Pamantat menerima surat dari Taichi. Adapun isi surat itu adalah foto Taichi yang saat ini sedang berada di Makau. Bukannya senang akan kesuksesan pamannya, Pamantat malah membuang surat itu layaknya sampah saja. Di malam harinya, Leon mengajak Maggie makan berduaan di sebuah restoran pinggir jalan. Saat sedang memesan makanan, tiba-tiba saja Leon melihat ada berita viral di koran bahwasanya Tuan Lin ayahnya berencana membeli rusunnya Pamantat berapapun harganya. Di seberang kursi mereka ada sejumlah kupro yang pernah menjahili Leon dan Maggie waktu itu. Mereka berniat menjahili mereka lagi karena Maggie dianggap terlalu sok tahu saat sedang bekerja dengan mereka. 2箱啤酒，唔該。喂，你話幫老豆同舅公擺和陳酒㗎？搞掂晒啦。識你嘅，男人喎，學人狗仔。冇理佢。謝要啊！咦？咩啊？蘭婆幫我買菜啊！ Setelah berhasil lolos dari kejaran orang-orang iseng, mereka berdua pun memutuskan untuk bercanda dengan cara main semprotan air menggunakan selang air. Dari cara mereka bercanda, sepertinya baik Maggie maupun Leon sudah sama-sama saling jatuh cinta. Akan tetapi, ketika bibir mereka hendak saling berpagut mesra, tiba-tiba saja Pamantat memanggil Maggie. Mereka disuruh segera masuk ke dalam agar tidak masuk angin.
Keesokan paginya, Tuan Lin ayah Leon terlihat sedang berziarah ke makam mendiang istrinya. Baru saja selesai ziarah, Tuan Lin didatangi oleh Raymond kacungnya. Karena Paman Tat tak kunjung mau menjual rusunnya, maka Tuan Lin menaikkan lagi harga penawarannya dan Raymond harus memastikan bahwa kali ini Paman Tat mau menjualnya. Di malam harinya, Raymond dan premannya lagi-lagi mendatangkan Louis Fong. Preman memaksa Louis Fong untuk menjalankan cara yang licik saja. Jika Louis Fong tak mau, maka Louis Fong akan dikeroyok sampai bonyok. Keesokan paginya, restoran Paman Tat terlihat sangat sepi sejak ditinggal oleh Taichi sang paman. Tak lama, Maggie dan Leon datang menghampiri Paman Tat. Nah, di saat Paman Tat lengah inilah, Louis Fong diam-diam memasukkan obat sakit perut ke dalam panci masakannya Paman Tat. Tujuannya agar Paman Tat terlibat hukum dan terpaksa harus menjual rusunnya. Sialnya, karena restorannya saat itu sedang sepi, maka Paman Tat menyedekahkan masakannya untuk kuli proyek di dekatnya dan juga para penghuni rusunnya. Walhasil, tak butuh waktu lama, para penghuni rusun dilaporkan mengalami keracunan makanan Paman Tat, begitu pula dengan para kuli proyek. Dan di waktu yang sama, petugas kebersihan restoran datang ke lokasi demi mengusut tuntas kasus keracunan ini. Saat Leon disuruh untuk mengambil KTP-nya Paman Tat, Leon melihat gerak-gerik Louis Fong yang begitu mencurigakan. Lantas, Leon langsung menuduh Louis Fong sebagai penyebar racun itu. Leon bertanya mengapa Louis Fong tega memfitnah Paman Tat yang sangat baik itu. Karena terus-terusan didesak oleh Leon, maka Louis Fong pun berterus terang. Louis Fong bilang bahwa dia dipaksa oleh preman agar Paman Tat mau menjual rusun ini kepada Tuan Lin. Karena kalau Louis Fong menolak, maka Louis Fong akan dihajar lagi. Mendengar itu, tentu saja Leon jadi kaget tak menyangka. Untungnya ibu Louis Fong mendengar pengakuan Louis Fong barusan, sehingga Louis Fong disuruh sang ibu untuk bertanggung jawab di hadapan petugas kebersihan. Sementara itu, Leon tak mengira jika Tuan Lin ayahnya begitu tega menjalankan rencana yang sangat licik ini. Di hari itu juga, Leon yang sangat marah pada ayahnya terlihat bergegas masuk menuju kantornya sang ayah. Leon mengutuk tindakannya sang ayah yang tega memfitnah Paman Tat demi bisa membeli rusunnya. Tentu saja sang ayah mengelak sebab rencana fitnah itu memang bukan berasal dari dirinya, melainkan dari Raymond kacungnya. Akan tetapi, Leon yang tak tahu hal itu tetap saja memarahi sang ayah. Puas mengomeli sang ayah, Leon pun bersegera keluar dari kantor itu demi mengurusi Paman Tat. Di lain tempat, di luar negeri, Taichi terlihat sedang memasak di hadapan para bule dengan ciri khas akrobatiknya itu. Meski tamunya selalu terhibur, tapi pada akhirnya Taichi merasa lelah juga. Lantas, Taichi mohon izin pulang ke Hong Kong demi mengurus restorannya Paman Tat. Di lain sisi, di kantor desain, Maggie terlihat sedang mengobrol dengan karyan bosnya yang tak lain adalah sahabatnya Tuan Lin. Tak tahu jika Maggie ini anaknya Paman Tat, karyan bilang bahwa Leon adalah anaknya Tuan Lin, sahabatnya. Padahal Maggie sedang benci kepada Tuan Lin yang dianggapnya menghalalkan segala cara untuk bisa membeli rusunnya. Tentu saja Maggie langsung kaget mengetahui jika Leon itu adalah anaknya Tuan Lin. Bahkan di suatu waktu, Maggie sempat menitikkan air matanya karena merasa dikhianati oleh Leon. Di malam harinya setelah bekerja, Maggie disambangi oleh Leon di kantornya. Leon membelikan kue untuk Maggie karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Tapi sayang, Maggie malah marah kepada Leon yang telah menutupi jati dirinya, yaitu anaknya Tuan Lin. Tentu saja Leon mencoba menjelaskan alasannya. Sialnya, Maggie yang sudah terlanjur marah tak mau lagi mendengarkan penjelasannya Leon. Bahkan Maggie langsung meninggalkan kantor itu dengan cara naik lift. Leon mencoba menyusulnya, tapi sial, Maggie sudah keburu naik taksi. Yang lebih naas lagi, karyan mengajak Leon ke rumah sakit sebab Tuan Lin ayahnya terkena serangan jantung. Sudah pasti Leon pun bergegas ikut dengan karyan menuju rumah sakit itu. Meski sempat berselisih dengan sang ayah, tapi Leon tetap merasa sedih melihat ayahnya yang sedang dirawat karena serangan jantung. Keesokan paginya, para warga rusun dikejutkan dengan berita koran tentang kepulangan Leon ke rumahnya setelah Tuan Lin terkena serangan jantung. Para warga menduga Leon sengaja menyusup ke sini demi bisa membeli rusun ini. Lantas dilaporkanlah koran viral itu kepada Paman Tat, sang pemilik rusun. Para warga menghasut Paman Tat untuk membenci Leon karena Leon dianggap sebagai penyusup. Akan tetapi, karena Paman Tat telah mengenal Leon secara langsung, maka Paman Tat yakin jika Leon bukanlah pengkhianat yang mau membeli rusun ini. Nah, sesaat Paman Tat mau kembali mengurus restoran sepinya, tiba-tiba saja Paman Tat didatangi oleh para premannya Raymond, kacungnya Tuan Lin. OK， 唉，呢幾日收樓下禮拜至嚟啊！喂，過嚟同我簽個名啦，講到啲啊！簽咩名啊？而家冇做表演好耐啦。我叫你簽名賣樓啊，簽啊！邊個話賣樓啊？唔賣。你想點啊？簽唔簽都唔賣就唔賣㗎，想點啊？喐佢！
知啦，你哋唔好鬧喺我女，唔好鬧喺我女啊！冇知我老豆。多謝小包，邊個？係黑社會中嘅傀儡。冇客人支持你。黐啊！黑社會啊！仲唔好捉住阿婆？Dan para preman itu pun dibumbui oleh Pamantat. Tak hanya dibumbui, Pamantat juga mencekoki cabai-cabai pedas ke dalam mulut mereka. Lepas itu dihajarlah para preman itu sampai ngebul. Di lain tempat, di rumah sakit, Leon merasa bersalah karena telah memarahi sang ayah kemarin. Tapi Karian mendukung Leon sebab ayahnya itu memang terkenal keras kepala. Sebelum kematian ibunya Leon, Tuan Lin dikenal sangat baik dan ramah. Salah satu alasan Karian menjadi sahabatnya Tuan Lin karena Tuan Lin pernah membantu Karian saat dulu terlilit hutang rentenir. Maka dari itulah Leon diminta untuk memaklumi sifat keras kepalanya sang ayah. Bagaimanapun, Tuan Lin jadi begitu karena merasa terpukul setelah ditinggal mati istrinya. Di malam harinya, para preman yang dendam memutuskan untuk kembali ke rusunnya Pamantat dan berencana untuk membakarnya. Beruntung, rencana mereka itu sempat dicegah oleh Raymond, kacungnya Tuan Lin. Raymond melarang preman melakukan itu karena tujuan Raymond hanya ingin membeli rusunnya saja, bukannya membunuh. Tapi sial, karena preman sudah terlanjur dendam, maka Raymond pun disandera dulu agar tak melaporkan rencana jahat mereka kepada polisi. Sesaat mereka pergi, Louis Fong yang ternyata ada di situ juga bergegas mencari bantuan. Kembali ke Leon, setelah diceramahi Karian, Leon mulai melunak kepada Tuan Lin ayahnya. Namun baru saja sang ayah sadar dari komanya, tiba-tiba saja Leon dipanggil oleh Louis Fong. Karena sepertinya darurat, maka Leon pun mengikuti Louis Fong. Ini dia會咁嘅？冚家鏟啊！唉，仆街你自殺佬啊你！
太平科。俾我去邊啊？去邊啊？個電話嚟㗎，打電話報警啦！冇啊，爆炸啊！吹啦！冇啊，吹住佢啦！馬飛啊！老豆啊，我係咪好男仔頭啊？唔係啊，睇落又真係唔多覺你有啲咩女仔嘅特徵喎，係咪啊？叫你多啲翻嚟飲老豆啲木瓜瘦肉湯啊，唔多唔少都幫補下啊嘛。唔係媽，今日開始老豆日日都幫你飲，睇下做得夠冇啊！波叔 ，Maggie， 波叔啊 ，Maggie， 阿哥啊，阿哥，波叔啊 ，Maggie， 你哋冇嘢嘛？我揾嘢作場啊！呢事關做啊！作場啊，作場！我幫你啊！出嚟啊！喂，大佬啊，熟死得㗎！你唔係家下搞呢啲嘢係嘛？等埋我出嚟整啊！嚟，快啲！出嚟得啦！走！走！呢個我孫女啊，阿波咩？見咗啊！哎呀，唔好客氣啊，落去先啦，仲客咩氣啊？喂，仲未見鐵罐火同埋佢嘅孫女啊！波叔，你落去啦，我去得㗎，咁你小心啲啦，阿峰啊，小心阿峰。我都留低啲緊嘢未攞啊，我入去攞翻先啊！只小姑娘，請做氣場，提着花籃上市場。唔使驚啊！大仔救你啊！方，好在啲男仔記得你咋，如果唔係你就變咗蕭芳芳㗎啦。
小馬欣欣，走啦！傷嘅喎，佢就係咁嘅女人咯，一日嚟飲3趟啊！要飲啦，要飲啦！乖啦，乖啦，乖啦，乖啦！仔有冇流湯俾我啊？有，留咗2大碗俾你啊！我又要飲木瓜湯，咁細個唔使飲㗎。邊個話？就係要由細飲到大先得靚強啊嘛，你知㗎？哥哥我又要飲，靚仔唔飲得㗎。飲得唔得？而家公公你成日飲㗎，你有呢度啦。Ya itulah tadi akhir dari rangkuman film Shogun and the Little Kitchen. Bagaimana menurut juragan filmnya? Tolong bagi tahu saya di kolom komentar ya, nanti akan saya baca. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan jumpa lagi di video berikutnya. Dah.